Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak. Malam Pak. Kita jumpa lagi hari ini, tepatnya hari Selasa 13 Juli 2021. Cuman dalam suasana yang berbeda, kita jumpa pada pelatihan malam. Dikarenakan saya dan Bapak juga ada kesibukan tadi pagi, sehingga kita paksa berencana untuk memulai pelatihan pada malam ini. Materi yang kita bahas itu tentang modul ajar. Tadi pagi udah saya share di WA untuk materi-materi pendukung pada malam hari ini. Tapi sebelum saya masuk materi, saya ingin mengundang Pak Sitepu sebagai moderator untuk pelatihan pada malam hari ini. Untuk memulai dan nantinya untuk menutup pelatihan tentang komponen modul ajar. Kepada Pak Sitepu, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Kale kesempatan yang sudah diberikan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita malam hari ini, Bapak Ibu, ada baiknya kita awali dengan doa supaya segala aktivitas kita yang kita laksanakan pelatihan malam ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian Pak Kale, dan waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada Pak Kale. Oke, terima kasih Pak Sitepu. Kita di sini ada 3 peserta ya, ada Pak Sitepu, ada Pak Bu Tobing dan Bu Isna ini. Ini langsung aja saya share materinya tentang modul ajar. Oke, Bapak Ibu nampak di layarnya? Nampak. Lihat Pak. Kelihatan Pak, kelihatan. Terlihat ya. Ini agak saya kurangi sedikit aja biar agak lebih kecil. Ya, tapi lebih besar lebih bagus ya, biar lebih jelas. Materi kita yaitu modul ajar. Ini hampir sama dengan modul-modul ajar sebelumnya di kurikulum 2013, hanya saja agak sedikit ada perubahan komponen di bagian isinya. Nah, ini karena kita menggunakan kurikulum SMK Pusat Keunggulan, jadi ada beberapa perubahan yang sudah diregulasi. Jadi ada nanti bagian-bagian yang harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, langsung aja. Saya jelaskan dulu singkatnya tentang konsep modul ajar. Modul ajar itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Selain itu juga, guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan lebih memakna. Itu mengenai konsep tentang modul ajar yang mana kemarin udah dibahas, kita bahas mengenai capaian pembelajaran, alur tujuan, hingga profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang langsung ke poin intinya saja, karena kita juga sudah malam ya. Jadi makanya saya share tadi materi-materinya, pendukungnya. Ini saya jelaskan mengenai komponen-komponen modul ajar. Di komponen modul ajar ini ada sedikit yang menarik ya. Guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Lalu modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam paduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Terus, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Kalau kita bisa lihat di sini, di sebelah kanan Bapak Ibu, di situ ada komponen modul ajar, ada dibagi 3 bagian ya.
3 bagian. Yang pertama informasi umum, yang kedua komponen inti dan lampiran. Untuk informasi umum itu berisikan identitas sekolah di mana Bapak Ibu mengajar, terus kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang akan mau dicapai, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Itu tadi di informasi umum. Untuk komponen inti, itu ada tujuan pembelajaran, ada pemahaman bermakna, terus ada poin yang ketiga ada pertanyaan pematik, pemicu, terus yang keempat ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Itu untuk komponen inti. Sedangkan untuk lampiran, itu ada yang pertama, lembar kerja peserta didik, yang kedua bahan bacaan guru dan peserta didik. Biasanya di sini ada beberapa materi yang harus dimasukkan ke situ. Dan yang ketiga ada glosarium, kata-kata yang penting, kata-kata yang baru untuk peserta didik bisa lebih tahu arti dari kata-kata yang ada di dalam modul ajar. Dan terakhir tidak lupa mencantumkan daftar pustaka di dalam modul ajar. Jadi setiap modul ajar itu harus ada daftar pustaka karena Bapak Ibu sekalian mengambil materi-materi dari luar itu harus dicantumkan sehingga peserta didik bisa mengetahui dari mana asal materi tersebut. Itulah sepintas dari komponen modul ajar. Untuk poin-poinnya tadi yang saya sampaikan dari awal sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu sekalian untuk bisa dipelajari lebih awal sehingga kita pada malam ini bisa berdiskusi tentang apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu tentang materi kita kali ini. Ya, kita hari ini hanya membahas mengenai komponen modul ajar sehingga Bapak Ibu bisa lebih paham apa sih komponen-komponennya dan bagaimana dalam penyusunannya gitu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pada malam ini. Saya kembalikan lagi ke Pak Arta untuk bisa membuka forum-forum diskusinya pada malam ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, baik juga Pak Arta sebagai moderator, saya persilakan. Kepada Pak Arta saya kembalikan kembali. Terima kasih atas penjelasan Pak Kale atas materi komponen modul ajar yang sudah dipaparkan dengan sedemikian rupa sehingga ada beberapa hal yang kita lihat di sana mengenai komponen modul ajar. Tadi secara garis besar tadi Pak Kale sudah menjelaskan ada 3 hal yang menjadi komponen. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Baik Bapak Ibu, sekarang diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kami persilakan waktu dan kesempatannya. Baik Pak, saya ingin bertanya ini kepada Pak Kale. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Kale yang sudah memberikan pemaparan pada malam hari ini yaitu mengenai modul ajar. Mungkin ini hal yang baru bagi kita Bapak Ibu karena sebelumnya kita mengenal itu ada RPP. Tapi saat ini setelah kurikulum SMKPK itu namanya menjadi komponen modul ajar. Dari penjelasan Bapak tadi ada 3 komponen modul ajar yang menjadi pokok ya. Yang pertama itu informasi umum, ada bagian-bagiannya di situ. Memuat identitas sampai kepada target peserta didik. Kemudian yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Di situ di dalam komponen inti ada satu hal yang baru, mungkin berbeda dengan RPP tahun sebelumnya. Di sini kita melihat ada kata asesmen di situ. Kalau sebelumnya kan kita tidak pakai asesmen itu Pak ya di RPP sebelumnya. Tapi kali ini untuk pembuatan modul ajar ada dibuat asesmen. Jadi yang ingin saya tanyakan
saat kapan kita membuat asesmen kepada peserta didik ini, dan seperti apa cara kita membuat asesmen kepada peserta didik kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Ibu Tobing yang sudah memberikan pertanyaan. Mungkin menambahi juga ini Pak Kali, karena seperti yang disampaikan Ibu Nani tadi, bahwa karena kita akan menggunakan kurikulum baru ini yang akan dilaksanakan pada kelas 10, mungkin perlu pendalaman mengenai modul ajar yang seperti yang disampaikan Ibu Nani tadi, bahwa hal ini menjadi hal baru bagi kita. Di dalam komponen inti tadi seperti yang disampaikan Ibu Nani juga ada berbicara mengenai asesmen. Seperti yang kita pahami, asesmen ini sebetulnya banyak jenisnya ya Bapak ya. Jadi mungkin perlu pemahaman sih Pak Kali, artinya supaya ketiga guru-guru ini menyusun modul ajar ini, apa-apa saja sih asesmen yang bisa digunakan dalam modul ajar, sehingga modul ajar ini ya sampai capaian yang diharapkannya. Mungkin kepada Pak Kali kami persilakan Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Arta yang sudah memberikan ruang diskusinya tadi kepada rekan-rekan guru juga. Tadi ada pertanyaan dari Bu Tobing ya, jenis asesmen apa sih yang digunakan dalam modul ajar di kurikulum PK ini? Nah, gitu ya Bu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Modul ajar di sini itu meliputi apa ya? Asesmen ya, asesmen yang dalam modul ajar ini meliputi asesmen formatif dan asesmen sumatif. Walaupun juga ada namanya asesmen diagnostik ya. Diagnostik ini dalam arti sebelum modul ajar ini diberi, itu kan di awal pembelajaran diagnostik gitu. Jadi ada namanya asesmen formatif dan asesmen sumatif. Untuk asesmen formatif ini yang kita tahu kan asesmen yang bisa dilakukan berulang-ulang untuk mengetahui pencapaian yang dilakukan peserta didik. Sedangkan asesmen sumatif itu asesmen akhir dari proses pembelajaran bisa untuk mengetahui tingkatan atau hasil akhir dari pembelajaran yang kita berikan. Merujuk ke pertanyaannya Pak Arta juga, jenis asesmen yang digunakan itu jenisnya apalagi gitu ya. Untuk asesmen formatif itu kita ada namanya jenisnya ya, ada tes tertulis, ada tes lisan, ada tes sikap, itu juga bisa dimasukkan ke dalam asesmen formatif gitu. Jadi dalam bentuk yang tertulis misalkan pilihan berganda, esai, terus dalam bentuk lisan kita langsung tanya langsung ke anaknya. Nah, dalam bentuk lisan, kalau sikap biasanya ada poin-poin yang dinilai. Biasanya kalau dalam modul yang jenisnya praktikum, nah gitu dia. Jadi ada sikap-sikap yang harus kita nilai di situ untuk pencapaian dari pembelajaran menggunakan modul ajar ini. Untuk sumatif sudah pasti ya, itu ada pasti dibagi dalam dua, tertulis dan tidak tertulis, lisan dan tertulis. Tapi ada juga kalau dibahas mengenai kognitif dan non kognitif, kita balik lagi, kognitif itu sebagai pengetahuannya dan non kognitif kita ambil sebagai keterampilan dan sikapnya. Itu dia. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di sini. Jadi nanti kita coba review kembali dari file-file yang kita kirimkan, saya share tadi ke grup. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin ada yang bisa menambahi dari apa yang saya paparkan atau ada yang merasa Pak, menurut saya seperti ini gitu. Jadi kepada Bu Nani mungkin ada yang masih dirasa, oh ini Pak, kalau saya menurut Pak Arta ada yang kurang dari sininya. Saya persilakan Bu. Mungkin saya menambah sedikit ya Pak ya dengan tadi. Terima kasih Pak Kale, cukup jelas ya pemaparan Bapak mengenai asesmen itu. Mungkin ini hanya menambahi. Menurut saya setuju bahwasanya asesmen ini hal yang berbeda dengan RPP tahun yang lalu dan ini menjadi satu hal yang baru buat kita. Kita biasakan membuat asesmen sebelum
kita mulai pembelajaran boleh, itu di awal ya Pak ya, kalau saya tidak salah di awal pembelajaran boleh kita membuat asesmen, kemudian itu banyak gunanya ya bagi kita ketika kita setelah membuat asesmen di awal pembelajaran, kita bisa nanti mencari model pembelajaran yang tepat kepada peserta didik kita. Setelah kita mendapatkan asesmen, berarti kita boleh menggolongkan peserta didik berdasarkan jawaban-jawaban dari mereka. Jadi artinya mungkin model pembelajaran yang kita buat sudah lebih nyambung, lebih sinkron dengan keadaan siswa. Seperti itu mungkin gambaran saya mengenai asesmen. Hal berbeda tapi ini hal yang baru bagi kita para guru ya, para guru yang sudah mendapat pelatihan kurikulum SMKPK untuk lebih banyak nanti memberikan asesmen di awal pembelajaran. Itu mungkin masukan dari saya, Pak. Mungkin suatu asesmen ini saya memang sangat dibutuhkan sekali memang, Bapak Ibu. Artinya ketika kita mengawali pembelajaran itu, kita harus memahami dulu kemampuan siswa kita tuh sampai di mana. Sehingga dalam memberikan materi itu pun saya berpikirnya ketika kita tidak melaksanakan asesmen, capaian dari siswa itu akan sulit untuk dicapai. Nah, jadi dengan kita melaksanakan asesmen itu, kita memahami sampai di mana pemahaman siswa, sehingga untuk memulai pembelajaran pun akan lebih gampang dan kita pun akan lebih terarah. Mungkin ada penambahan dari Ibu Isna ini, mungkin ada pendapat Bu, silakan Bu. Saya sudah baca ini materi yang dibagi Pak Kali kemarin ini. Salah satu asesmen itu adalah asesmen diagnostik, yaitu salah satunya non-kognitif. Salah satu tujuannya itu adalah mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. Apa ini asesmen diagnostik non-kognitif? Kalau dari tujuannya kan belajar di rumah berarti BDR ya, jarak jauh. Apa juga bisa dilaksanakan di tatap muka ini, asesmen yang ini? Ya, terima kasih Pak. Silakan Pak Kali untuk memberikan pemasukan Pak. Nah, terima kasih kepada Bu Isna ini ya, pertanyaannya bagus sekali. Asesmen diagnostik ini akan lebih efektif memang jika dilakukan pada saat tatap muka gitu ya, dalam arti luringnya. Kalau kita kan selama ini belajar daring dengan peserta didik kita, tapi kalau tadi pertanyaan Ibu apakah bisa dilakukan secara tatap muka atau luring gitu ya Bu ya. Nah itu menurut saya lebih efektif karena kita langsung bisa tahu nih perasaan sikap anak di pagi hari itu atau pada saat memulai itu kita bisa tahu gitu. Karena kan memang kita balik lagi pembelajaran kita sekarang ini pembelajaran yang merdeka belajar gitu. Jadi kita harus tahu dengan minat bakatnya, dengan sikap, dengan keadaannya. Nah kita kan nggak boleh memaksa nih anak yang memang lagi perasaannya lagi ini dibilang ya, mungkin lagi sedih kita paksakan untuk belajar. Nah ini kan juga nggak bisa menimbulkan banyak hal nantinya. Anak jadi nggak fokus. Jadi diagnostik ini bisa juga dalam bentuk yang non kognitif ya, itu untuk mengetahui sikap mereka gitu. Jadi gimana perasaannya, atau adakah kendala yang sebelum memulai pembelajaran ini, ada nggak kendala dia dalam memulai pembelajaran ini, kita harus tahu gitu. Selain dari sisi kognitifnya tadi, kalau kognitif kan udah jelas kita mengetahui tingkatan-tingkatan anak nih ya, dari yang kemampuan levelnya rendah, sedang, dan tinggi ini kan bisa kita bagi gitu. Jadi dalam pembagian modul ajar pun nanti kita bisa sesuaikan ke anak-anaknya gitu. Jadi saya tekankan lagi di sini, untuk modul ajar ini memang kita serahkan kebebasan kepada gurunya dalam mengembangkan, hampir sama intinya dengan yang dibilang sama Bu Nani dengan RPP, tapi hanya lebih kompleks kita di modul ajar ini. Betul tadi yang dibilang sama Pak Arta, bahwasanya ada yang berbeda di asesmennya. Kalau kita selama ini tahu modul itu hanya sekedar latihan-latihan anak-anak gitu kan, poin-poinnya kita juga nggak tahu, suruh ngerjain. Tapi kalau asesmen ini inilah sebagai poin dari
pencapaian anak-anak gitu. Jadi kita nggak hanya nengok dari nilai akhirnya aja, tapi dalam proses hingga apa namanya penilaian sesama teman sejawat siswa ini juga perlu gitu. Jadi asesmen inilah yang bisa nantinya membantu dalam mengetahui tingkat pencapaian anak-anak dengan menggunakan modul ajar. Ini itu dia. Mungkin Terima sebagai kasih pengalaman juga nih Bu. jawabannya, Pak. Silakan Bu. Terima kasih jawabannya, Pak. Oke Bu, sama-sama. Mungkin ada Kalau pengalaman dari- juga nih Pak kali, pengalaman sama begitu juga Ibu Sina ini di lapangan ya. Saya berpikirnya mengenai asesmen non kognitif itu sangat penting sekali sebetulnya. Ketika kita memulai awal pembelajaran itu, ketika kita bertanya dulu mengenai kondisi siswa, itu hal yang sangat penting sih. Karena itu bisa membawa siswa itu dapat konsentrasi atau tidak dalam melakukan pembelajaran. Karena seperti kita ketahui adalah asesmen non kognitif ini kan dia tidak harus berbicara mengenai pengetahuannya. Kita bisa bertanya mengenai bagaimana keadaan keluarganya kah, dia ketika berangkat ke sekolah itu apakah sudah melakukan sarapan kah, bagaimana keadaan dia menggunakan apa. Jadi dari komunikasi awal itu, asesmen yang kita lakukan non kognitif itu mungkin bisa memacu dia bahwa ada kepedulian kita juga bagi siswa sehingga meningkatkan keinginan dia untuk rasanya yang gunung belajar. Mungkin saya rasa Pak, mengenai asesmen non kognitif ini sangat penting sekali Pak untuk kita gunakan di awal pembelajaran. Mungkin itu sebagai masukan aja Pak. Kalau saya setuju dengan pendapat Bapak ya mengenai asesmen diagnostik awal ini, memang betul. Dari situlah kita bisa tahu keadaan anak untuk memulai pembelajaran di awal ya. Jadi yang disampaikan Pak Arta memang betul-betul apa ya, pas lah menurut saya ada pas untuk asesmen diagnostik ini. Ada lagi Ibu yang mau kita bahas pada malam hari ini? Mungkin sebagai pegangan aja Pak Bu. Nah, ini saya tadi nampak dari paparan Bapak ada satu kalimat yang dibelut dengan berwarna biru sebetulnya menjadi apa sih sebagai pegangan kita untuk membuat modul ajar. Di sana disampaikan bahwa ada kebebasan ya, diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Jadi artinya dalam membuat modul ajar ini kita ya seperti yang Pak Khalid tadi sampaikan ya harus kita timbulkan prinsip merdeka belajar sih menurut saya Pak. Terima kasih atas yang disampaikan Pak Arta tadi, betul ya, bahwasannya dalam pembuatan modul ajar ini untuk kurikulum yang baru ini memang sekolah diberikan kebebasan betul dalam membuatnya, karena memang modul ajar ini harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan peserta didiknya gitu. Jadi berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, berbeda juga dengan jurusan satu dengan jurusan yang lain. Nah itu berbeda. Jadi itu nggak bisa sama, nggak bisa dipakai sekolah ini udah buat modul nih, contoh modul bahasa Inggris, bisa nggak digunakan dengan sekolah yang ada di B gitu. Itu jelas berbeda karena dari konteks lingkungan di sini, dari sarana prasarananya mungkin berbeda, dengan kondisi anak-anaknya pun mungkin berbeda, taraf kemampuannya juga berbeda gitu. Jadi harus betul-betul dilihatlah dengan karakteristik sekolahnya, konteks lingkungan, dan kebutuhan belajar peserta didiknya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa juga memberikan argumennya mengenai kebebasan dalam modul ajar, saya persilahkan. Mungkin ada masukan lagi daripada Bapak Ibu masing-masing. Saya rasa sudah bisa kita pahami ya Bapak Ibu ya. Sudah cukup jelas Pak, sudah cukup Oke, jelas. kayaknya sudah bisa dipahami Pak kali. Oke, kalau sudah dipahami sama Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mungkin ini udah di penghujung pertemuan kita hari ini, pada malam hari ini. Langsung saya aja buat kesimpulannya. Jadi dalam komponen modul ajar ini terdiri dari 3 poin ya. Yang pertama informasi umum, kedua komponen inti, dan ketiga lampiran, yang mana masing-masing komponen ini ada poin-poinnya juga, Mas Ian, sub-sub bagiannya. Itu sudah saya kirimkan tadi di dalam pesan grup, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi yang jelas
komponen-komponen inilah yang menjadi identitas dari modul ajar yang ada di SMK Pusat Keunggulan, nah, gitu dia untuk kurikulum baru. Terus yang kedua, diberi kebebasan kepada Bapak Ibu guru sekalian dalam mengembangkan dan membuat modul ajar di sekolahnya masing-masing. Jadi ditentukanlah berdasarkan lingkungan sekolahnya, satrasnya, dan kebutuhan anak. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu tahu semua tentang komponen-komponen, apa itu modul ajar. Nah, itu jadi bisa sebagai bahan Bapak Ibu sekalian untuk bisa dikembangkan nanti di sekolahnya masing-masing. Mungkin itu aja, dan saya kembalikan lagi kepada Pak Arta untuk menutup pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada Pak Kale yang sudah memberikan dan memaparkan materi mengenai komponen modul ajar, di mana tadi kami merasa sudah cukup jelas akan apa yang informasi yang disampaikan. Semoga informasi-informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dalam kegiatan pembuatan modul ajar nanti ke depannya. Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Pak Arta, selamat malam. Salam sehat.